Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Bismillahirrahmanirrahim. Benar kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, akhirnya Iran menang. Sekali lagi, akhirnya Iran menang. Al-Quran tidak akan pernah meleset dalam setiap kepastian yang telah ditegaskannya. Kemarin saya katakan bahwa ketika Ar-Rasul berkata, "Anta minni bimanzilati Haruna min Musa wa Ali." Engkau di sisiku persis seperti Harun di sisi Musa. Al-Quran menegaskan tentang Musa dan Harun bahwa qala sanashuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultana fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Musa dan Harun, kalian berdua menghadapi Fir'aun zaman. Kalian berdua, hai Musa dan Harun, dan siapapun yang mengikuti kalian berdua pasti akan menang. Antuma wa manittaba'akumal ghalibun. Al-Qasas ayat 35. Iran menang melawan seluruh kekuatan sistem dominasi dunia. Bukan kemenangan yang sederhana. Kemenangan Iran benar-benar sendirian melawan seluruh kekuatan yang ada di dunia ini. Meskipun miris dan ironis, yang seharusnya ini menjadi kebanggaan bagi muslimin, tapi sebagian umat Islam mendiamkannya. Bahkan sebagian bermain fitnah atasnya. La haula wa la quwata illa billah. Saya akan sedikit berbicara tentang sistem dominasi dunia. Sistem dominasi dunia ini adalah kekuatan-kekuatan yang sejak awal ingin menguasai seluruh dunia. Orang seperti Namrud, orang seperti Fir'aun, Imperium Persia, imperium-imperium yang ingin menguasai dunia atas nama agama, seperti Imperium Romawi. Di dalam Islam juga tidak sedikit imperium-imperium yang akan menguasai dunia atas nama agama. Sebut saja Bani Umayyah, Bani Abbas, Turki Utsmani. Islam, Kristen, Yahudi dibajak oleh para penyembah kekuasaan. Kita sekarang sampai pada sebuah imperium yang lahir pasca Perang Dunia I dan pasca Perang Dunia II. Imperium Barat yang berhasil menumbangkan imperium sebelumnya, Turki Utsmani. Imperium Barat benar-benar menguasai dunia. Dia yang membagi-bagi sisa dari kekuasaan Imperium Ottoman atau Turki Utsmani. Semua akhirnya tunduk pada Imperium Barat ini. Kenapa Iran selalu dimusuhi? Karena satu-satunya negara yang berhasil bangkit melawan Imperium Barat ini yang hendak menguasai dunia adalah Iran. Itu pun bukan Iran yang waktu besti-besti dulu. Betul. Islam di zaman Shah Reza Pahlavi besti. Jangan kemudian ketika menganalisa Iran itu besti bagi Israel. Loh, sama saja. Anda ini kalau ngomong Mekah Madinah sebelum Rasulullah ya jahiliyah. Yang berkuasa adalah pemuka-pemuka Arab jahiliyah. Tapi setelah revolusi Muhammad bin Abdullah SAW, Mekah dan Madinah berubah. Di zaman itu sebelum revolusi Islam Iran, betul Iran pangkalan terbesar bagi Amerika, bagi Imperium Barat. Tapi setelah revolusi, dan karena ini kemudian seluruh kekuatan Imperium Barat berusaha untuk menghabisi Republik Islam Iran. Kenapa saya katakan Iran menang? Bukti-buktinya terang seperti matahari. Imperium Barat ini ketika melawan Iran, mereka telah menetapkan agenda-agenda. Di perang yang baru saja terjadi ini, mereka ingin merubah rezim Iran. Mereka ingin menghapus program nuklir Iran. Mereka melakukan teror yang tidak ada batasnya. Jenderal-jenderal nomor wahid Iran dihabisi. Berhasil mereka. Ilmuwan-ilmuwan nuklir satu persatu dihabisi. Bahkan sejak Iran berdiri 1979, tidak lama kemudian Amerika sudah menghasut Irak untuk memerangi Iran selama 8 tahun. Tidak tumbang juga Iran. Boikot demi boikot. Embargo demi embargo. Sanksi demi sanksi. Blokade. Konspirasi pecah belah di dalam negeri. Berbagai macam isu dikembangkan dalam rangka menghancurkan Republik Islam Iran ini. Bahkan isu jilbab pun ketika seorang Mahsa Amini itu terjatuh saat diperiksa, mereka melakukan propaganda sehingga seluruh Iran dibuat bangkit untuk menghancurkan rezim karena rezim ini dituduh memaksakan jilbab Islami.
Mereka melakukan semua cara, semua konspirasi telah mereka lakukan. Iran tidak kunjung tumbang. Imperium Barat adalah kekuatan iblis yang membidani lahirnya bayi haram bernama negara Zionis Israel. Di tanah Palestina yang sudah ada penghuninya dan sudah ada penduduknya. Benar, sebelumnya Palestina di bawah Imperium Ottoman. Tapi begitu Imperium Ottoman jatuh, kemudian pemenang perang itu, penguasa baru itu, Imperium baru itu, ya dengan seenaknya membagi-bagi tanah yang dianggap sudah dikuasainya. Sehingga mereka memberikan tanah Palestina untuk seluruh orang-orang Yahudi yang ada di berbagai negara. Untuk menduduki tempat yang sudah ada penghuni dan penduduknya. Baca saja deklarasi Balfour 1917. Berkembangnya zaman, Palestina atau perjuangan rakyat Palestina itu it's over. Kapan overnya? Selesai sudah. Selesai, ya. Kebangkitan rakyat Palestina itu selesai sudah. Kapan selesainya? Ketika terjadi perjanjian Camp David. 17 September 1978. Selesai sudah. Seluruh negara Arab dan Islam angkat bendera putih untuk mengatakan selesai sudah. Kami menyerah. Biarkan Israel berdiri. Kapan ketenangan Imperium Barat ini terus? Ketika pecah revolusi Islam Iran tahun 1979. Imam Khomeini sebagai pemimpinnya langsung mengusir seluruh diplomat Israel dari Teheran dan menjadikan kedutaan besar Israel sebagai kedutaan besar Palestina. Awal perlawanan. Inilah yang kemudian menjadi duri di mata Imperium baru, Imperium Barat. Semua cara dilakukan, Iran tidak bergeming. Dalam perang yang terakhir ini, Amerika akhirnya angkat bendera putih. Semua agenda yang hendak mereka lakukan untuk menciptakan, menurut mereka itu, Timur Tengah baru, tatanan dunia baru. Tidak terjadi itu. Iran eksis, Iran tidak terusik, meskipun Iran sendirian. Iran sendirian, dan karena itu, dalam perlawanannya melawan Imperium Barat yang ingin menguasai dunia ini, Iran mempunyai kesabaran strategis. Karena sendirian. Tapi Iran akhirnya berkembang. Mampu menciptakan poros perlawanan. Perlawanan di Palestina bangkit kembali. Perlawanan di berbagai negara Islam bangkit kembali. Hizbullah di Lebanon. Hasan Sya'bi di Irak. Ansarullah di Yaman. Ya. Dan ini saatnya umat Islam bersatu. Jangan lagi Anda bermain dengan halu, fitnah, dan hal-hal yang tidak ada faktanya. Sekarang ini, belang Israel dan penguasa di Imperium Barat ini, Amerika, telah terkuak di mata dunia. Iran bahkan tidak perlu senjata nuklir untuk menghabisi Israel. Apa yang terjadi dalam True Promise 1, 2, dan 3 sudah menjadi buktinya. Dunia melihat betapa Israel mampu disasar dan hancur lebur dengan rudal-rudal luar biasa Republik Islam Iran. Satu kata, Iran menang, Imperium Barat dan anak haramnya gagal total. Israel hari ini tidak seperti Israel yang dulu. Saatnya dunia umat manusia, dunia umat beragama, dunia umat bertuhan, khususnya umat Islam, untuk bersatu dalam rangka menghapus Israel dari peta dunia. Khaybar, Khaybar, ya Sohyun, Jaishu Muhammad, Qadimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.